Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lira Sakia. Melalui animasi ini saya akan menjelaskan anatomi payudara baik luar maupun dalam, serta fungsinya selama masa kehamilan. Pembahasan ini diawali dengan bagian luar payudara. Kita mulai dari korpus atau badan payudara, yaitu bagian payudara yang tampak dari luar. Selama kehamilan, korpus payudara mengalami pembesaran dan perubahan bentuk akibat pengaruh hormon estrogen dan progesteron. Perubahan ini menunjukkan bahwa payudara sedang mempersiapkan diri untuk proses laktasi setelah persalinan. Di bagian tengah payudara terdapat areola, yaitu area berwarna lebih gelap dibandingkan kulit di sekitarnya. Pada permukaan areola terdapat kelenjar Montgomery berupa tonjolan kecil yang berfungsi menjaga kelembapan areola dan puting agar tidak kering atau pecah-pecah, serta membantu bayi mengenali puting ibu saat menyusu. Selama kehamilan, areola menjadi lebih gelap atau melebar, serta kelenjar Montgomery tampak lebih jelas sebagai persiapan menyusui. Di tengah areola terdapat puting susu, yaitu tempat keluarnya ASI pada masa kehamilan. Puting menjadi lebih menonjol dan sensitif. Rangsangan hisapan bayi pada puting akan memicu pelepasan hormon oksitosin yang membantu pengeluaran ASI dan memperkuat ikatan ibu dan bayi. Perubahan pada bagian luar payudara merupakan tanda yang dapat terlihat secara langsung. Namun, perubahan terpenting selama kehamilan justru terjadi pada struktur bagian dalam payudara yang berperan utama dalam produksi dan menyalurkan ASI. Struktur pertama adalah jaringan lemak. Jaringan ini menentukan ukuran dan bentuk payudara serta berfungsi sebagai pelindung jaringan di dalamnya. Selama kehamilan, jumlah jaringan lemak dapat meningkat, namun jaringan ini tidak berperan langsung dalam produksi ASI. Agar saluran jaringan payudara tetap berada pada posisinya, terdapat jaringan ikat. Jaringan ini menopang jaringan lemak dan jaringan kelenjar sehingga payudara tetap stabil meskipun mengalami pembesaran selama kehamilan. Bagian terpenting dalam proses menyusui adalah jaringan kelenjar payudara. Selama kehamilan, hormon estrogen, progesteron, dan prolaktin merangsang perkembangan jaringan kelenjar sebagai persiapan produksi ASI. Jaringan kelenjar payudara tersusun atas unit-unit besar yang disebut lobus. Setiap payudara memiliki sekitar 15 hingga 20 lobus yang tersusun seperti irisan dan mengarah ke puting susu. Selama kehamilan, lobus mengalami pembesaran sebagai kerangka utama sistem produksi ASI. Di dalam setiap lobus terdapat unit yang lebih kecil yang disebut lobulus. Lobulus merupakan unit fungsional yang berperan langsung dalam pembentukan ASI. Selama kehamilan, lobulus berkembang dan matang sebagai persiapan menyusui. Di dalam lobulus terdapat alveolus, yaitu unit terkecil payudara dan tempat utama produksi ASI. Alveolus dilapisi oleh sel penghasil ASI dan dikelilingi oleh sel otot poros. Pada akhir kehamilan, alveolus mulai menghasilkan kolostrum, yaitu cairan awal yang kaya antibodi. ASI yang diproduksi di alveolus kemudian dialirkan melalui ductus, yaitu saluran-saluran kecil di dalam payudara. Ductus berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan ASI dari alveolus menuju saluran yang lebih besar. Saluran-saluran tersebut bermuara ke ductus lactiferus, yaitu jalur akhir yang menuju langsung ke puting susu. Saat bayi menghisap puting, rangsangan saraf memicu pelepasan hormon oksitosin. Hormon ini menyebabkan ASI mengalir melalui ductus lactiferus dan keluar melalui lubang-lubang kecil pada puting susu.
Di video ini kita sudah membahas anatomi payudara mulai dari bagian luar sampai bagian dalam, serta fungsinya selama masa kehamilan dalam mempersiapkan proses menyusui. Semoga penjelasan ini bisa membantu menambah pemahaman dan membuat ibu hamil lebih siap menghadapi masa menyusui setelah persalinan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat.